Dia datang pertama kali di Bethlehem, tapi dia akan datang kembali. Itulah yang membuat kita terus menyembah dia. Kenapa ada perayaan Natal? Karena kita tahu dia Raja, dia Tuhan. Kita mau menyembah dia. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Haleluya, haleluya. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Baik, shalom. Puji Tuhan, dalam perayaan Natal kita tahun 2019. Luar biasa. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan semuanya. Amin. Dan tema khotbah hari ini tentang tahu. Coba katakan sama teman, tahu. Tahu. Jadi cuma 3 huruf ya. Tahu. Luar biasa. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena kita tahu. Baik, jadi hari ini saya akan sampaikan tentang tahu. Karena kalau tidak tahu, tidak akan bisa menyembah Tuhan. Begitu banyak orang di luar sana tidak bisa menyembah Tuhan karena mereka tidak tahu. Nanti pulang dari sini kalau ditanya, tadi khotbah Natalnya apa? Itu seperti yang kita makan itu. Tahu. Jadi gampang diingat. Tahu yang temannya tempe itu. Nah baik, saya ajak saudara kita membuka Alkitab dalam kitab Lukas 2 ayat 9. Lukas 2 ayat 8 dan seterusnya. Nanti saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan. Lukas 2 ayat 8 dan seterusnya. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu bersama berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Khotbah hari ini tentang tahu. Tahu yang pertama kita berkata bahwa malaikat-malaikat di surga mereka tahu. Malaikat-malaikat di surga mereka tahu bahwa yang lahir itu adalah Tuhan dan Raja. Malaikat-malaikat datang memberitahukan kepada gembala-gembala, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Satu berita yang hebat sekali, di mana malaikat-malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi yang memberitahukan kepada gembala-gembala adalah malaikat. Berarti malaikat tahu di surga bahwa yang lahir itu adalah Allah yang jadi manusia. Malaikat tahu persis ini bukan seorang bayi biasa yang lahir di palungan, tetapi ini adalah Allah yang turun jadi manusia. Karena malaikat tahu, malaikat itu kenal persis ini Allah yang ada di surga yang turun. Maka itu malaikat turun beritahukan kepada gembala-gembala, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan adalah malaikat dari surga, bukan malaikat dari kampung. Halo? Atau bukan malaikat dari Eropa, malaikat dari Perancis kah, malaikat dari Indonesia kah? Tidak. Alkitab berkata bahwa malaikat dari surga datang memberitahukan bahwa yang lahir itu Tuhan. Yang lahir itu Tuhan. No. Terus siapa yang mau bilang begini? Itu bukan Tuhan. Loh? Siapa yang berani berkata bahwa itu bukan Tuhan? Sementara malaikat yang tinggal di surga bersama-sama dengan Tuhan berani mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Nah, kalau malaikat di surga yang sama-sama dengan Tuhan di surga, yang menyembah Tuhan di surga, turun dan berkata bahwa yang lahir, bayi yang ada di palungan itu adalah Tuhan, siapa manusia yang lebih pintar dari Tuhan? Siapa yang lebih pintar, yang lebih tahu dari malaikat yang ada di surga? Loh, kita semua lahir di kampung, gitu? Makanya ada lagu Natal. Saya kemarin putar lagu Natal itu jauh di dusun yang kecil, untuk ingat lagi bahwa saya lahir di dusun yang kecil. Kita lahir di dusun yang kecil, kita lahir di bumi, kita tidak lahir di surga loh. Lalu kita mau mengatakan bahwa itu bukan Tuhan. Saya lebih percaya kalau malaikat yang ngomong, dan malaikat ini adalah malaikat dari surga. Malaikat dari surga yang memberitahukan bahwa yang lahir di palungan itu memang baik, betul, tapi hati-hati, dia adalah Tuhan. Dia yang akan jadi raja atas segala bangsa. Maka itu Nabi Yesaya sudah nubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya sudah nubuatkan bahwa nanti dia lahir, yang lahir itu adalah raja. Coba kita baca dulu Yesaya 50, Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Amin. Bapa yang kekal. Amin. Raja damai. Bapa yang kekal. Kita punya bapa, kita punya orang tua tidak kekal ya. Semua manusia yang jadi bapa hidupnya tidak kekal di bumi. Pasti meninggal, betul? Tapi Alkitab nubuatkan yang lahir ini bapa yang kekal. Kalau dia kekal berarti dia siapa? Hanya Tuhan yang kekal. Amin. Hanya Tuhan itu yang kekal. Jadi Nabi Yesaya sudah nubuatkan akan lahir ke bumi 700 tahun sebelumnya. Akan lahir ke bumi nanti Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Raja. Yang akan lahir itu Tuhan. Ini luar biasa. Siapa yang pernah mau lahir sudah dinubuatkan oleh dia punya kakek neneknya sudah dinubuatkan. Loh, 700 tahun sebelum lahir sudah dinubuatkan. Nabi-nabi zaman dulu menubuatkan bahwa akan datang sang juru selamat dunia. Mereka menubuatkan, mereka menantikan, mereka menunggu itu supaya lahir itu. Ini suatu yang luar biasa. Tidak ada seorang manusia di kolong langit ini, saudara, yang begitu proses lahirnya sudah dinubuatkan sebelumnya dan ditunggu-tunggu. Bahkan nubuatannya adalah dia Raja yang kekal. Lalu Bapa yang kekal. Tidak ada seorang manusia yang seperti itu. Tapi Allah menjadi manusia dinubuatkan dia Bapa yang kekal. Allah menjadi manusia dinubuatkan bahwa dia itulah Raja yang kekal. Allah menjadi manusia sudah dinubuatkan dan diberitahukan oleh malaikat bahwa dia adalah Kristus dan Tuhan. Terus profesor mana yang mau mengatakan, dokter mana yang mau mengatakan bahwa dia bukan Kristus, dia bukan Tuhan? Kita perlu tanya sama profesor itu, Anda lahir di mana? Apakah Anda datang dari surga atau tidak? Alkitab menjelaskan seperti itu. Bahwa tadi dikatakan dalam kitab Lukas bahwa malaikat-malaikat datang memberitahukan. Seorang malaikat datang memberitahukan hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah yang membuat kita percaya. Kita percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus bahwa Yesus Tuhan. Karena malaikat dari surga datang memberitahukan. Amin. Bukan karena profesor, bukan karena dokter yang mengatakan demikian, tetapi saudara, malaikat dari surga yang bersama-sama dengan Tuhan di surga, yang tahu tentang surga, yang tahu tentang Tuhan, datang memberitahukan bahwa yang lahir itu Kristus dan Tuhan. Itulah yang membuat saudara, malaikat-malaikat menyembah dia. Duh, coba kita bacakan ayat lagi dalam kitab Lukas tadi. Dalam kitab Lukas Lukas 2 tadi dikatakan ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, bersama-sama dengan malaikat yang memberitahukan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dikatakan di situ bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara apa? Surga. Luar biasa. Bala tentara surga. Tadi yang memberitahukan adalah malaikat yang memberi pesan. Biasanya malaikat yang memberi pesan adalah malaikat Jibril, ya. Dia datang kepada Maria untuk memberitahukan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Malaikat Jibril pembawa pesan, pembawa berita. Tetapi saudara, selanjutnya dikatakan dalam Alkitab bahwa saudara sejumlah besar bala tentara surga. Luar biasa sekali. Kenapa sampai saudara bala tentara surga, pasukan elit di surga berkumpul dalam jumlah yang besar, lalu mereka memuji-muji Tuhan.
Berarti yang lahir ini raja mereka. Yang lahir ini raja mereka, yang memimpin mereka berperang. Kepala pasukan mereka yang hadir, yang lahir ke bumi. Makanya mereka berkumpul dan mereka menyembah. Siapa yang pernah lahir lalu malaikat berkumpul dan menyembah dia? Halo? Halo? Luar biasa. Alkitab berkata terlalu jelas. Sampai bala tentara, pasukan elit di surga. Ini gak main-main loh. Bala tentara artinya ini pasukan-pasukan hebat yang ada di surga. Semua itu berkumpul, lalu mereka menyembah dia. Kenapa mereka menyembah dia? Karena mereka tahu dia itu Tuhan. Surga tahu, bala tentara malaikat tahu, malaikat pembawa berita tahu, yang lahir itu Tuhan. Makanya mereka menyembah dia. Loh, jadi kenapa kita menyembah Tuhan? Yuk, kenapa sampai malaikat-malaikat menyembah Tuhan? Mereka tahu. Itu tidak mungkin mereka berkumpul lalu mereka menyembah begitu saja tanpa mereka mengerti. Loh, itu kurang kerjaan itu. Loh, kurang kerjaan. Kemarin di YouTube itu ada orang ini, ada satu bilang begini, kau tahu itu padang gurun? Itu saya dengan siapa bapak yang potong itu. Dulu bukan padang gurun, hutan gurun. Tapi saya dengan siapa bapak potong semua, akhirnya pohon semua dibersihkan. Sekarang jadi padang gurun. Dulu namanya hutan gurun. Dari yang satu bilang terus dibilang begini, kau jangan sombong lah. Kau tahu laut mati? Tahu. Nah itu dulu saya yang bunuh itu, makanya dia mati. Jadi dia diskusi, terus yang satu lagi bilang begini, apa namanya itu, lilinnya. Nah, bakar lilin habis, kemudian tutup dengan gelas. Kenapa lilin mati? Yang satu jawab bilang begini, itu karena kurang oksigen, makanya lilin mati. Lalu yang satu ini bilang begini, tidak, itu namanya kita kurang kerjaan. Ngapain bakar lilin habis tutup lagi dengan gelas, kurang kerjaan. Nah, malaikat itu bukan kurang kerjaan itu. Ngapain ini bayi satu lahir, sudah lahir lagi ditolak-tolak, lahir sampai di palungan, itu ngapain kumpul dalam jumlah yang besar? Yang kumpul lagi bukan malaikat biasa. Ini pasukan elit semua yang dari Jakarta lagi. Kiranya kok pasus sekali. Pasukan elit yang dari surga semua berkumpul, lalu mereka menyembah. Ngapain nyembah di palungan? Ini bukan kurang kerjaan, tapi mereka tahu yang lahir ini Allah jadi manusia. Amin. Allah jadi manusia. Allah dia mau jadi apa saja bisa. Dia jago kok. Dukun saja bisa jadi harimau, tidak bisa kembali akhirnya. Dukun jadi babi ngepet curi uang kan, tidak bisa kembali lagi, akhirnya ditabok, dipukul orang kan gitu. Kemarin ditangkap di Bekasi kan begitu. Masih separuh manusia, separuh babi, dipukul. Jadi artinya bahwa tidak ada yang mustahil, karena dia mau menyelamatkan kita. Dia yang hebat itu turun menjadi manusia. Amin. Dia jadi manusia sehingga surga tetap kenal dia. Walaupun dia jadi manusia, walaupun dia lahir di palungan yang miskin itu, tempat di mana apa namanya domba-domba punya tempat minum, tempat makan itu saudara, tetapi malaikat di surga tetap kenal dia. Entah dia mau jadi apapun, malaikat di surga tetap kenal dia. Mereka tahu ini raja kami.
Ini bukan orang biasa, ini raja kami. Makanya mereka turun semua pasukan elit, para pemimpin-pemimpin pasukan itu, para bala tentara surga turun. Lalu mereka menyembah dia, memuji dia. Hebat loh. Saya sering dengar di YouTube orang bilang Yesus bukan Tuhan. Kita tanya saja, itu orang yang dia turun dari surga atau bukan? Tidak usah tanya dia punya titel. Semua titel itu dari bumi, betul nggak? Kita tanya saja, pernah lihat Tuhan di surga nggak? Pernah hidup dengan Tuhan di surga nggak? Malaikat dan bala tentara surga itu aja menyembah. Kenapa mereka menyembah? Mereka tahu Dia Tuhan. Amin. Dia Yesus luar biasa. Jadi yang pertama yang membuat bala tentara surga memuji menyembah Tuhan, karena mereka tahu walaupun dia lahir di palungan yang hina, tetap mereka tahu Dia Tuhan, Dia Raja. Makanya mereka datang memberikan penghormatan. Raja mereka sedang turun ke bumi menjadi manusia. Mereka berikan penghormatan. Luar biasa. Saudara ketemu Pak Presiden di pasar, tidak mungkin tidak dihormat, betul nggak? Walaupun dia di pasar, pasti dihormati. Pak Jokowi turun ke pasar, orang pasti hormati dia. Dia makan di warteg pun orang tahu itu Jokowi. Itu tidak mungkin orang bilang, oh tidak itu. Nah itu karena orang tidak tahu, betul nggak? Yang tidak tahu bahwa itu Presiden Indonesia, dia tidak akan hormat. Tapi kalau yang tahu, pasti dari jauh dia sudah, Pak Presiden datang. Walaupun dia makan di warteg juga, tukang warteg masuk, ini Pak Presiden, silakan. Dihidangkan yang terbaik itu. Karena mereka tahu. Nah jadi yang membuat malaikat-malaikat menyembah dia, karena mereka tahu Dia Raja. Amin. Yang kedua, para gembala memuji dan menyembah Tuhan. Ayat ke-20. Ayat ke-20. Ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, betul, dan mereka lihat, betul, semuanya sesuai, betul, dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi waktu malaikat Tuhan memberitahukan kepada gembala-gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan, mereka pergi cari tahu. Mereka gembala-gembala pergi cari tahu, mereka cek. Begitu mereka cari tahu, mereka cek benar. Persis seperti yang diberitahukan oleh malaikat dari surga, bahwa telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Karena mereka tahu bahwa saudara, Yesus itu Tuhan, kembalilah mereka dengan sukacita. Lalu mereka memuji Allah. Jadi yang membuat gembala-gembala ini menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena mereka tahu. Mereka berjumpa dengan Yesus di palungan, dan mereka tahu bahwa ini yang lahir ini adalah Kristus Tuhan. Dari mana mereka tahu? Berita yang disampaikan oleh malaikat. Dan mereka melihat persis seperti apa yang dikatakan oleh malaikat. Itulah yang membuat mereka menyembah Tuhan. Mereka adalah saksi-saksi hidup yang melihat, mendengar berita dari surga bahwa lahir Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan. Dan mereka pergi melihat. Ini saksi hidup. Gembala-gembala ini saksi hidup dari sebuah peristiwa, berita dari surga. Lalu kita berkata, mereka pulang dengan sukacita, lalu memuliakan Allah. Luar biasa. Jadi apa yang membuat sehingga saudara, manusia atau yang mewakili manusia, yaitu para gembala ini. Kalau tadi para malaikat menyembah Tuhan, sekarang yang mewakili manusia, para gembala ini menyembah Tuhan. Karena mereka dengar
dan mereka lihat sendiri. Mereka jadi saksi. Mereka tahu bahwa yang lahir ini adalah Yesus, Tuhan yang lahir. Amin. Itulah yang membuat mereka pulang dengan sukacita dan mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah saudara, dua hal ini penting sekali, yaitu tahu. Malaikat-malaikat tahu dan mereka menyembah Tuhan. Gembala-gembala tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dan mereka menyembah Dia. Ada satu contoh lagi tentang orang Majus. Orang Majus dituntun oleh bintang. Gitu. Kalau tadi kita membaca ada nubuatan untuk kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nubuatan dari Nabi Yesaya. Kemudian kita melihat malaikat sendiri memberitahukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Tapi lewat ilmu pengetahuan Tuhan bertemu dengan para raja, orang Majus, raja-raja dari timur, memberitahukan mereka ada tanda bintang berekor, berarti raja baru telah lahir. Tuhan pakai ilmu pengetahuan untuk membuat manusia menemukan bahwa Yesus itu Raja, Yesus itu Tuhan, lewat ilmu pengetahuan yang manusia pelajari. Tuhan turun untuk menjumpai mereka. Karena kita berkata mereka datang menyembah Yesus. Mereka membawa persembahan emas, mur, dan kemenyan. Kenapa tiga orang Majus ini yang tadinya adalah raja, dan mereka ini kalau kita baca latar belakangnya, mereka ahli-ahli, orang pintar, ahli perbintangan, macam-macam itu ahli. Mereka orang pintar. Tuhan datang kepada mereka lewat ilmu pengetahuan mereka. Mereka pelajari. Dan mereka tahu yang lahir di palungan di Bethlehem itu bukan orang biasa. Sehingga mereka sebagai raja, mereka datang untuk mencari raja yang lahir itu, Yesus yang lahir. Nah kita lihat di sini bahwa saudara, kenapa sampai tiga orang Majus bisa menyembah Tuhan? Karena mereka tahu. Lewat petunjuk-petunjuk alam, Tuhan berbicara kepada mereka. Lewat ilmu pengetahuan, Tuhan berbicara kepada mereka. Tidak ada manusia yang bisa lari dari kata Yesus adalah Tuhan. Karena dia bisa berbicara lewat alam, dia bisa berbicara lewat planet, dia bisa berbicara lewat ilmu pengetahuan, dia bisa berbicara lewat nubuatan, dia bisa berbicara lewat malaikat untuk memberitahukan kepada manusia bahwa dia adalah Tuhan dan Raja. Amin. Tidak ada orang yang bisa lari dari semua kata yang disebut Yesus adalah Tuhan dan Raja. Saya percaya orang tidak akan bisa lagi untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena alam akan berbicara. Bintang berekor berbicara. Kadang-kadang kalau orang sudah terlalu pintar, Tuhan tidak mau bicara langsung. Tuhan pakai alam, betul? William sudah terlalu hebat, Tuhan pakai keledai berbicara sama dia. Petrus karena sudah terlalu hebat, Tuhan pakai ayam saja. Sudahlah, biar ayam saja berkokok kayak Petrus. Nah saudara, saya terlalu percaya berita bahwa Yesus adalah Tuhan ini akan diakui oleh banyak orang. Amin. Kalau tadi gembala-gembala orang-orang biasa, mewakili orang-orang biasa. Tapi orang Majus mewakili orang-orang hebat, orang-orang pintar. Sekali waktu mereka akan berkata, Yesus adalah Tuhan dan Raja. Amin. Luar biasa. Kemarin saya nonton di video, di KL sudah ada perayaan Natal besar-besar. Luar biasa. Di Indonesia banyak menteri sudah mulai nyanyikan lagu Natal. Amin. Luar biasa. Saya tidak tahu kenapa dia bisa nyanyikan lagu Natal. Padahal dulu dikatakan tidak boleh. Haram itu.
Tidak boleh ucapkan lagu Selamat Natal pun tidak boleh, apalagi menyanyi lagunya. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga. Nah, sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadi kanak-kanak yang di palungannya. Salam salam. Tidak boleh nyanyi itu. Dulu dilarang ya, tapi sekarang Tuhan pakai menteri-menteri. Nanti mantri juga Tuhan pakai. Menteri saja sudah, apalagi mantri. Sekarang Tuhan mulai pakai banyak kiai-kiai untuk mengakui bahwa dia adalah Isa. Itu dia seorang nabi. Halo? Kenapa mereka tidak bisa menyembah dia? Karena mereka tidak tahu. Yang terakhir, hari ini kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Lewat nubuatan dari Nabi Yesaya, lewat berita dari malaikat di surga, dan lewat orang Majus, raja-raja dari timur datang menyembah dia. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Kita seperti gembala-gembala yang tahu berita disampaikan oleh malaikat. Hari ini kita sudah mendengar, kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Dan Alkitab juga menubuatkan bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput orang yang percaya. Amin. Di atas awan-awan Dia akan datang dan semua mata akan memandang. Loh, kalau sampai dikatakan bahwa Dia akan datang kembali, semua mata akan memandang, berarti siapakah Dia? Kalau dikatakan bahwa Dia akan menghakimi dunia, dan semua kitab yang lain juga mengatakan bahwa Dia akan datang untuk menghakimi dunia, berarti siapakah Dia? Kalau orang berkata, oh Yesus tidak bangkit, oh Yesus tidak mati, ya terserah, tidak apa-apa. Tapi nanti Dia datang bagaimana? Nanti Dia datang dalam awan-awan dengan malaikat-malaikatnya, dengan seluruh seperti kilat menyambar dari timur ke barat. Loh, siapakah Dia? Adakah seorang nabi yang datang di awan-awan seperti itu? Betul. Kita sedang menantikan Dia datang kedua kali. Dia datang pertama kali di Bethlehem, tapi Dia akan datang kembali. Itulah yang membuat kita terus menyembah Dia. Kenapa ada perayaan Natal? Karena kita tahu Dia Raja, Dia Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Itulah yang membuat kenapa orang Kristen hadir dalam ibadah hari Minggu menyembah Tuhan. Orang Kristen itu identik dengan menyembah. Coba saudara lihat ibadah orang Kristen, lebih banyak nyanyi, betul nggak? Maka itu saya akan berhenti berkhotbah karena nanti kita punya paduan suara terlalu banyak, vokal grup terlalu banyak. Luar biasa. Kenapa kita menyembah Dia? Kita tahu Dia tuh di atas mobil kita menyembah Dia, di rumah kita menyembah Dia, sambil masak kita nyanyi menyembah Dia. Orang Kristen susah juga menyembah Tuhan, apalagi tidak susah, lebih mantap lagi menyembah Tuhan. Jadi bergembira, apa? Praise. Ya. Nah, dia punya bahasa Inggris seperti itu. Puji Tuhan, nanti kalau kita ke Malaysia sudah ada penterjemahnya. Hari ini Ketua POS Malaysia hadir bersama kita. Luar biasa loh. Tangan luar biasa. Nah, jadi coba baca sendirilah. Baik, mari tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya.